Di sini setelah saya pompa itu nilai tanah per meter itu terus selalu melonjak dan menjadi incaran orang luar desa Tanggungan, terutama pekerja-pekerja migran di luar negeri. Tahun 80-an itu masih berupa rawa, jadi masih banyak buaya di sini. Orang masih tenggelam kalau ke sini. Setelah tahun 84 selesai 86, Pak Soeharto ke sini membuka terowongan. Akhirnya lahan rawa ini kering. Itu sungai dikeduk 12 meter dan tanahnya itu dimasukkan ke rawa ini. Akhirnya sekarang menjadi sawah. Dan setelah itu, petani orang sini terutama menanam padi ketika sudah berumur, mestinya sudah mulai berbunga, tidak ada hujan, kekeringan. Kali tame palawija seperti jagung dan semacam kedelai dan sebagainya itu ketika juga mau berbuah, ada hujan 1 jam semalam, akhirnya mati. Nah setelah itu saya punya inisiatif karena bertahun-tahun demikian sampai tahun 97 ya, sampai itu dari dulunya memang sulit, lahan pangan yang sulit, luas tapi tidak optimal, tidak bisa ditanami, tidak menghasilkan, akhirnya pasif, lahan tidur lah. Tahun 97 ya saya dulan-dulan ke mana-mana, itu kebetulan saya sopir truk waktu itu, punya truk itu nanti keliling sampai ke Pati, ke Kudus. Nah di sana ada bekas pompa dari tambak dulu, saya bawa pulang, saya coba dan berhasil sampai panen. Itu mengawal tanaman padi bisa sampai panen. Akhirnya setelah itu bertambah karena semua, jadi setiap 100 meter di sungai itu saya beri pompa air untuk mengairi lahan 300 hektar. Jadi untuk lahan di sini di Desa Tanggungan ini khususnya pola tanamnya sawah ini padi, pari, pantun, jadi setahun 3 kali. Jadi di musim hujan pertama MT1 padi, musim kedua pari, musim ketiga pantun. Jadi semua pari semua sebetulnya, atau disebut Oryza sativa kalau bahasa Latinnya demikian. Awal mula ya petani tidak percaya masa bisa kan gitu kan, tapi setelah terbukti beberapa kali panen itu akhirnya bisa. Dan kendala pertama itu kekurangan armada pompa air. Setelah armada semua akhirnya kan berkembang demi kebutuhan, akhirnya ada bagian iuran, kelompok petani semua itu berswadaya untuk membuat pompa, dan sebagian ada bantuan dari pemerintah juga. Waktu itu juga menterinya masih Pak Anton, itu juga ke sini, Pak Gubernur juga ke sini, Gubernur Jawa Timur juga memberi apresiasi, juga Pak Bupati waktu itu Pak Heru sering ke sini, Bupatinya Malang. Di petani sendiri juga antusias. Setelah di sebelah sini ya, sebelah sini panen, akhirnya semua. Awalnya satu blok gitu, blok petak sawah, satu petak IPA itu panen. Akhirnya satu blok, satu desa, akhirnya istilahnya ngiri lah, meri. Akhirnya di sini kok tidak gitu. Akhirnya terjadi semua di beberapa titik ini saya pasang pompa yang strategis untuk bisa mengairi sekitar satu titik pompa sekitar 60 hektar. Jadi tidak terlalu lama dalam proses pengairan. Jadi dalam 3 hari 3 malam semua bisa cair semua rata lah, air lah ya, bisa rata ke sawah, bisa. Tidak terlalu tidak kekeringan itu waktu pengairan berjangka waktu ada tanaman. Jadi 3 hari selesai dalam satu peta, itu selesai dalam lokasi 60 hektar itu selesai. Untuk pendanaan ya dari petani sendiri juga berswadaya. Setelah awalnya ya saya sendiri yang menalangi istilahnya, tapi setelah panen nanti petani membayar biaya solarnya, biaya BBM itu setelah panen. Jadi dari traktor dan sebagainya itu saya talangi dulu, nanti setelah panen mengganti. Untuk teknologinya ya biasa-biasa saja lah. Ada penyediaan Alsintan, mesin berupa pompa dan pipa. Untuk teknologinya ya yang seperti ini, ternyata lahannya sungai lebih rendah daripada sawah. Ini akhirnya membuat pipa panjang. Nanti pipa panjang dari sungai, dari keluarnya dari pompa air itu
nanti keluar air itu 1 kilo berikutnya gitu. Dari atas nanti dialirkan ke bawah lagi lewat sawah ke sawah itu. Mulai sekarang sudah saya rintis dengan menggunakan energi listrik. Jadi sudah mulai 1 titik saya jadikan listrik untuk dicoba. Karena ini BBM sulit, mencari solar sulit, antri dan kadang ada kadang tidak. Itulah kendala yang sekarang yang kami alami. Barang subsidi lah semua sekarang dibatasi dan diawasi. Jadi mulai sekarang sudah saya rintis dengan menggunakan tenaga listrik dengan dinamo. Untuk pandangan saya ini masih uji coba ya, dalam 1 tahun ini kelihatannya belum berhasil. Maksudnya sebelumnya dalam 1 titik pompa itu ada 5 atau 6, paling tidak itu 3 pompa air dengan tenaga diesel, dengan mesin diesel ya. Jadi setiap sekali gerak itu 2 pompa menyala, 1 istirahat, dan terus berputar, 2, 1 tidur, 2 bekerja, 1 tidur. Tapi untuk kala-kala membuka lahan seperti ini dalam awal-awal ini 3-3-nya itu harus beroperasi. Tapi kalau menggunakan tenaga listrik itu sudah 34.000 kWh ya. Itu untuk pompa 3 pompa itu dinamo 3 itu impedansinya itu rendah, jadi enggak, utarannya itu sangat lambat, tidak jeglek, tapi utarannya sangat lambat, tidak kuat. Akhirnya saya tambah daya, tambah lagi 30 juta berapa itu tidak, ya tetap sama, jadi masih kendala, jadi masih belum bisa meninggalkan mesin diesel ya, karena tidak kuat. Itu sudah saya loss setrum untuk dinamo 3 dinamo menarik untuk 3 pompa itu belum maksimal. Kalau untuk ke desa lain itu biasanya ke sini cuma studi banding, cuma minta cara dan bagaimana. Kalau saya, wilayah saya sebetulnya wilayah sawah saya yang sekitar itu saya airi, dan tetangga saya ngikuti, saya ikut panen. Itu enek temannya itu saya sudah berbangga. Tapi semua 1 desa sekarang sudah saya terapkan dengan teknologi irigasi pompanisasi ini. Tapi untuk desa lain saya tidak mampu gitu. Saya mengeluarkan dana untuk membiayai BBM-nya sudah kewalahan lah. Sambil menyekolahkan anak juga, semua masih kuliah ada semua, jadi tidak mampu lah gitu. Saya sementara ya seluruh desa Tanggulan saja. Di sini setelah saya pompa itu nilai tanah per meter itu terus selalu melonjak dan menjadi incaran orang luar desa Tanggulan, terutama dari pekerja-pekerja migran di luar negeri, TKI, TKW. Incarannya harus bisa membeli sawah di Tanggulan karena bisa berproduksi sampai IP 300, yaitu satu tahun 3 kali itu tadi, bisa panen padi 3 kali. Dan untuk desa lain itu tidak punya sumber air. Nah, kami kan dikelilingi sungai, barat sungai Parit Raya, dan yang timur ini Parit Agung, yang bekas rawa, ini banyak buaya di sini.